Duduk siap. Siap. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Sikap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sekretaris siapa yang tidak masuk hari ini? Jenny? Siapa? Rizal. Rizal. Rijal. Kenapa? Jarang Tidak datang. Berarti apa ya? Nggak apa-apa. Ya. Kita akan melanjutkan materi ke ukuran penempatan. Ukuran penempatan. Kemarin kita belajar ukuran apa? Pemusatan. Lagi. Ukuran pemusatan itu, Novia, terdiri dari apa aja? Masih ingat kemarin? Satu. Apa? Rataan, hitung atau mean. Yang kemarin itu ya, ibu ingatkan kembali yang kemarin. Yang kedua, Waliudin apa? Kemarin. Median. Median. Apa itu median? Nilai tengah. Nilai tengah. Alia, apa lagi? Yang kemarin? Modus. Apa itu modus? Nilai yang sering muncul ya. Ingat berarti ya? Tidak ada pertanyaan pelajarannya kemarin? Tidak. Kalau begitu kita lanjutkan ke ukuran pemusatan data. Penempatan data. Ukuran penempatan data ini namanya yang pertama kuartil, yang kedua desil, yang ketiga persentil. Tapi yang akan dipelajari hari ini adalah kuartil. Ya, kuartilnya saja. Apa itu kuartil? Kuartil itu ukuran penempatan yang membagi data menjadi 4 bagian. 4 bagian yang sama besar. Nah, kalau ini adalah data ini dibentangkan gitu ya. Maka untuk mencari ukuran penempatan kita mulainya dari tengah. Dari tengah. Kemarin ingat ukuran tengah itu apa? Apa ukuran tengah itu? Yang kemarin? Median. Nah, median itu sama aja dengan I2. Gitu ya. I2. Untuk mencari I1, yang ini nih, yang setengahnya ini dibagi 2 lagi sama besar. Jadi ini harus sama besarnya. Gitu ya. Maka ini namanya I1. Kemudian yang ini nih, ini sama besar juga ya, setengahnya, tengah-tengahnya ini di 3. Jadi kalau dibentangkan data, maka kuartil itu membagi 4 bagian dari data 1, 2, 3, 4 gitu ya. Sehingga ada Q1, Q2, Q3 seperti itu ya. Ibu sudah memberikan kan LKS-nya? Sudah. Akan dipelajari dulu. Nanti kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut ke ayo berlatih. Kalau ada pertanyaan kita bahas dulu. Seperti itu ya. Silakan. LKS-nya dibuka. Oh, maaf, udah ada kelompoknya kan? Jadi kelompoknya yang dekat aja ya. Jadi tinggal berbalik ke teman masing-masing. Ayo. Berbalik ya, yang ini berbalik. Ayo. Berbalik. Kelompok Waliudin. Boleh disatukan ininya. Ya berkata jago ukuran jago nama jago. Ya, setelah diskusi, apakah ada pertanyaan? Ada. Yang mana? Semuanya? Baiklah, kalau begitu. Ya, Ibu langsung aja ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari ukuran penempatan. Tujuannya yaitu agar kita dapat satu, mengidentifikasi Q1, Q2, dan Q3. Kemudian yang keduanya dapat menentukan nilai dari Q1, Q2, Q3 pada data tunggal ya. Baik yang ganjil atau yang genap. Dan bisa menentukan nilai Q1, Q2, Q3 pada data berkelompok ya. Kuartil itu tadi apa?
Ukuran Ukuran penempatan yang membagi 4 bagian yang sama besar, gitu ya. Kuartil untuk data tunggal ganjil ini ya, yang ganjil rumusnya Q1 sama dengan X. X ini adalah data ke 1/4 kali N plus 1. Q2 nya sama dengan X setengah kali N plus 1. Q3 nya X 3/4 kali N plus 1. Untuk kuartil data tunggal dan genap, jumlahnya genap ya. Q1 nya rumusnya X sama dengan 1/4 N plus 2. Q2 nya X 1/4 2N plus 2. Q3 nya X 1/4 3N plus 2. Perhatikan 1/4 sama ya. Yang membedakannya ini N 1 berarti 1N, 2N, 3N gitu ya. Masalah 1 coba kita selesaikan bareng-bareng. Tentukan nilai Q1, Q2, Q3 untuk kumpulan data berikut. Yang pertama datanya ada berapa? Coba lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti ganjil ya, datanya ganjil. Kalau ganjil berarti memakai rumusnya yang pertama ya. Yang pertama. Tapi ini kalian nanti boleh memakai rumus atau boleh membentangkan dulu data. Datanya harus diurutkan dulu dari nilai terkecil ke terbesar. Nih kita urutkan ya. Urutkan mulai dari 3, 4, 5, 5, 7, 7, 7, 8, 8, 9. Kan ada 11 ya? Ada 11. Berarti ini 5 data kan? Yang ini 5 data ya? Nah tengah-tengahnya ini adalah Q2. Nih sama dengan 7. Gitu ya? Kalau tidak pakai rumus ini. Kemudian, nah ini kan Q2, berarti ke sini 5, ke sini 5 kan? Nah, tengah-tengah data ini yang mana? Ini dia. Yang tengah ini namanya Q1. Yang tengah ini namanya Q3. Tuh, mudah ya? Tapi kalau kalian mau pakai rumus yang tadi di atas, coba kita masukkan ya. X 1/4 N plus 2. Kalau untuk yang ganjil plus 1 ya, maaf ini, plus 1. Untuk ganjil kan? Plus 1. N-nya tadi berapa jumlah datanya? 11. Jadi N-nya ganti dengan 11. 11 ditambah 1 berapa? 12. 12 kali 1/4? 3. Jadi X3 artinya data ketiga. Data ketiga ini, data ke-1, kedua, ketiga. Nah, 5. Maka data ketiga yaitu angka 5. Gitu. X2-nya sama, pakai rumusnya setengah ya. Kalau ini membedakannya kan setengah 1/4 setengah 3/4 gitu ya. Kalau yang untuk data apa tadi? Data tunggal. Ini tunggal yang ganjil. Kalau untuk tunggal yang genap, membedakannya di N-nya. 1N, 2N, dan 3N. Nah, Q2-nya sama ya. Ini pakai setengah kali N plus 1. Berarti 11 ditambah 1, 12 kali setengah 6. Artinya data yang ke-6. Data ke-6 hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 7. Berarti data yang ke-6 7. Gitu ya. Untuk Q3 sama. Rumusnya yang ini masukkan, N-nya ganti dengan 11. X 3/4 kali 12 berarti 12 dibagi 4 kan? 3. 3 kali 3 9. Data ke 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 8. Enak mana? Enak yang tadi atau enak pakai rumus? Enak dibentangkan? Silahkan. Yang enak pakai rumus silahkan. Gitu ya. Sekarang datanya kalau genap. Coba. Ini ya. Nah. Datanya kalau genap, urutkan dulu dari nilai terkecil ke terbesar ya. Lihat. Ini kan hanya 6, datanya genap. Berarti tengah-tengahnya di mana? Di sini ya. Tidak ada angkanya ya? Kalau tidak ada seperti ini berarti Q2-nya itu 13 ditambah 14 dibagi 2. Gitu. Sama dengan 13,5. Nah,
Sekarang kesini lihat, ini kan 3 angka. Tengah-tengahnya mana? 13. Nah ini, berarti ini Ki satunya. Ini 3 angka, berarti ini Ki 2-nya. Maaf, Ki 3-nya. Nih. Udah begini atau mau pakai rumus? Mau pakai rumus juga? Atau nggak usah? Enak begini. Enak pakai mana? Enak pakai rumus ya, mau pakai rumus. Ayo. Cara 2 menggunakan rumus. Masukkan aja ya ke rumusnya nih. Berarti tinggal mengganti n tadinya banyak datanya berapa? 6. Tinggal ganti 6. 6 tambah 2 8. 8 kali 1/4 2. Data yang kedua. Kenapa ini? Data yang kedua ya? Salah ketik nih. Maafkan. Tahan dulu. Mana ya data yang kedua di mana? Data yang kedua 1. Apa? Data yang kedua adalah 10, 13, berarti 13 ya? Ya. 13 ya? Ini ya, nih data kedua 1, 2, gitu ya? Ya. Berarti 13 data yang kedua. Berarti ibu tadinya copy paste ini dari atas ya? Copy paste dari yang atas. Maafkan. Berarti ini 13. Nah gitu. Kemudian untuk Q2-nya berarti 1/4 kali 2N plus 2. N-nya ganti dengan angka 6 ya. 12 ditambah 2 14 dikali 1/4 sama aja dengan dibagi 4. Berarti sama dengan 3,5 ya. Data yang 3,5 itu berarti antara 3 dan 4. 3 dan 4. Mana nih data 3 dan 4? Data yang ke-1, ke-2, ke-3 ini 3 dan 4. Ya. Sama aja kan dengan tadi ya? Enak mana? Enak begini, enak kamu. Gitu ya? Sama aja ya? Nah, Q3-nya sama nih, tinggal N-nya ganti dengan 6 tadi ya. Masukkan ke rumus untuk data tunggal yang genap, kemudian N-nya ganti dengan 6. 3 kali 6 18 tambah 2 20 dibagi 4 5. Data yang kelima berarti angka berapa? Lihat lagi ke datanya ke atas. Berapa? 16 ya. Nah, seperti itu ya, mengerti? Kita lanjut ke data berkelompok. Untuk kuartil data berkelompok, rumusnya adalah QI sama dengan LI ditambah C kali I per 4 kali N min FK per FI. Kenapa QI? Karena Q-nya ada 3, Q1, Q2, Q3. Jadi kalian kalau disuruh mencari Q1, I ini tinggal diganti angka 1 gitu. Kalau disuruh Q2, tinggal diganti angka 2 I-nya. Kalau disuruh mencari Q3, tinggal diganti I-nya dengan 3. Gitu. Ini seperti kemarin ya. Apa itu LI? LI itu tepi bawah kelas QI. Gitu ya. Kemudian C-nya panjang kelas, N-nya banyak data, FK-nya frekuensi kumulatif sebelum kelas QI, dan FI-nya adalah frekuensi kelas QI. Biar lebih paham lagi, langsung ke penyelesaian masalah. Diketahui ini datanya ya. Datanya ini harus dicatat karena di bawah ini menerangkannya ya. Nah, catat dulu di sini nilai 55 sampai 60, 61, 67, 3, 9, 8, 5. Frekuensinya 3, 7, 12, 10, 6, 2. Kemudian ini sigma itu jumlah ya, jumlah.
Tentukan Q1, Q2, dan Q3. Nah, ini sama aja seperti kemarin mencari median ya. Kalian sudah pengalaman. Yang pertama harus dikerjakan adalah menjumlahkan dulu data. Karena ditanyakan adalah N-nya ya, N-nya. N-nya berapa? Banyak data, jumlahkan. Sampai sini 10, kan? Sampai sini 22. Sampai sini 32. Sampai sini 38. Sampai sini 40. berarti datanya ada 40. Gitu ya. Nih, N-nya 40, seperempat kali 40 10 ya. Di mana data yang ke-10? Data yang ke-10 itu di sini nih. Udah 3 tambah 7 kan 10 langsung ya. Berarti ini adalah kelas Q1. Kelas Q1-nya berarti 61 sampai 66. Kemudian tepi bawah kelas Q1 berarti berapa? 60,5. 61 dikurangi 0,5 berarti 60,5. Panjang kelasnya masih ingat? Gimana mencari panjang kelas? Boleh dihitung dari 55 sampai 60, boleh 61 dikurangi 55 atau 67 dikurangi 61. Berapa? 6. Paling enak ini kan 67 dikurangi 61 ya 6 ya. Nah, boleh dihitung gini. Jadi panjang kelasnya ada 6. Frekuensi kumulatif sebelum Q1, karena ini Q1, frekuensi kumulatifnya di atasnya berapa? 3. Frekuensi kelas Q1 berarti yang ini berapa? 7. Begitu ya. Gimana? Tinggal sekarang masukkan aja ke rumus. Ini hapus lagi berarti. Ini rumusnya ya. Karena Q1 berarti yang I-nya tadi diganti 1 gitu ya. Ya. L1-nya berarti ini 60,5. C-nya berarti 6. Kemudian seperempat kali N-nya berarti 10. Dikurangi bagi berapa? FK-nya 3. Per FI-nya 7. Ini berapa? 60,5 ditambah 6. Ini berapa? 7 dibagi 7. Boleh nggak kalau 60,5 ditambah 6 dulu? Tidak boleh. Karena apa? Karena di sini ada perkalian ke depannya ya. Nah ini sangat mudah ya. 7 dibagi 7 1 langsung aja 6 sebenarnya ya. Tapi kalaupun mau dikalikan dulu boleh. Berarti di sini 42 per 7. Ini 60,5 gitu ya. Berarti 60,5 ditambah berapa? 6 berapa? Nah, seperti itu. Ada pertanyaan? Tidak. Mengerti? Mengerti. Kita lanjutkan ke Q2. Q2 itu sebenarnya rumusnya kan memakai tadi ya. Tinggal diganti I-nya dengan angka 2. Gitu aja ya. Siapa yang mau mencoba Q2? Siapa? Ayo. Boleh, ayo Waliudin mau coba. Tidak ribut. Kalian lebih senang di videonya dari ini. Bahagia. Kemana-mana kemana kan? Nah. Iya. Mau diterangkan? Oh. Ya, jadi di sini saya mau ngejelasin tentang cara nyari Q2-nya. Sama caranya kayak nyari Q1, kita tentuin dulu kelas Q2-nya dari sini ya.
setengah dikali 40 berarti 20. Nah, lihat di sini frekuensi kumulatif yang dekat sama 20 ini 22 ada di kelas ketiga 67 sampai 72. Nah, jadi kelas Q2-nya di 67 sampai 72. Lalu dari tepi bawahnya juga sama, kita masukkan nilai yang paling rendah dikurang dengan 0,5. 67 dikurang 0,5 sama dengan 66,5. Banyaknya data juga sama ya 40. Lalu frekuensi kumulatif sebelum kelas Q2 nih, kelas Q2 frekuensi kumulatifnya 22. Nah, kita ambil sebelumnya ini 10. Jadi frekuensi kumulatifnya 10. Lalu frekuensi kelas Q2 ada 12. Kemudian setelah kita ketahui ini semuanya, kita masukkan ke rumusnya di sini. Q2 sama dengan L2 ditambah C dalam dikali 2/4 N dikurang FK dibagi F2. Kita masukkan L2-nya itu 66,5, C-nya juga 6. Di 2/4 N-nya itu sama dengan setengah N. Jadi masukin aja ini ya 20, FK-nya 10, F2-nya 12. Jadi 66,5 ditambah 6 dikali 20 kurang 10 dibagi 12. Kita kurangkan dulu 20 kurang 10 jadi 10. Simpan 12 di bawah. Lalu kita kalikan 60 per 12 ini. 6 per 10, 60 per 12. Sederhanakan 60 sama 12-nya, 60 dibagi 12 sama dengan 5. 66,5 tambah 5 jadi 71,5. Iya. Tuh, ya. Ternyata dengan Ibu menerangkan Q1 aja kalian sudah bisa mencari Q2 ya. Q3-nya ada yang mau mencoba? Ada yang mau mencoba? Siapa yang mau mencoba? Ada enggak? Kalau ada ke depan ya, sini. Ini udah ditulis ya? Kita langsung ke Q3. Ya. Ada yang mau ke depan nggak? Nggak ada? Kalau nggak ada kita bareng-bareng aja ya. Yuk, bareng-bareng. Jadi yang pertama kita mencari itu banyak data tadi 40 ya. 40. Karena untuk mencari Q3 berarti kita mencarinya 3/4 kali N, gitu ya. N-nya 40, berarti ini 40 dibagi 4 kan 10 kali 3 30, gitu ya. 30 itu di mana sih kelasnya? Nah, tadi sampai sini kan baru 22 ya. Begitu masuk ke sini tambah 10 jadi 32, berarti 30 sudah masuk ke sini ya. Jadi ini adalah kelas Q3. Kelas Q3-nya berarti 73 sampai 78, gitu ya. Sehingga L3-nya tapi bawah kelas Q3 berarti 73 dikurangi 0,5 sama dengan 72,5, gitu ya. Panjang kelas pasti sama karena sama datanya dengan tadi berarti. Nah, frekuensi kumulatif sebelum kelas Q3. Nah, sebelum kelas Q3 kan yang tadi ini yang 22 ya. Jadi ini 22. Frekuensi kelas Q3-nya F3-nya berarti berapa? 10. Nah, data sudah lengkap, tinggal masukkan ke rumus. Jadi QI tadi ganti dengan 3, LI 3. Ini 3 ya, maaf nih, 3/4 kali M min FK per F3. Aduh, Ibu nih. Biasa ya copy paste ya. Ini F3 ya. Nah, itu. C-nya berarti 6. 3/4 kali N-nya 30 ya, 30 dikurangi FK-nya berapa? 22 dibagi F3-nya 10. Berarti 72,5 ditambah 6 kali ini berapa? 30 dikurangi 22? 12. Berapa? 12. Masa 12. 8. Ini 10 ya. Nah, 72,5 6 kali 8 48. Betul? Iya. Berapa? Dibagi 10. Berarti 72,5 ditambah 4,8. Cara menjumlahkan ini jangan salah ya. 72,5 komanya diluruskan.
4,8. 5 ditambah 8, 3 bawah 1 gitu ya. 77. Ini komanya di sini ya. Harus lurus. Jadi sama dengan 77,3. Udah kan? Udah ya? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Tidak ada? Ya, kalau sudah dicatat, silakan kalian lanjutkan diskusinya. Ayo berlatih dikerjakan ya. Mau pakai rumus boleh, mau dibentangkan boleh ya. Kalau ya. Ini mejanya satu tuh. Satu orang kan? Masih bisa ya? Bisa kan? Sudah siap untuk presentasi tiap kelompok? Ya. Nomor 1A, kelompok mana yang mau ke depan maju? Ayo. Ya, boleh. Kelompok 1 ya, siapa? Yang tadi ini hapus ya, Apa ya? Jadi pertama kita ulang dulu datanya. dari kelas ini. Lalu ini jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Karena jumlahnya ada 13, jadi dicari Q1-nya sama dengan tengahnya adalah 5. Jadi Q1-nya karena kesini 6, kesini juga 6. Tengah-tengahnya adalah di 4 dan 4, jadi 4 tambah 4 bagi 2 sama dengan 4. Q2-nya adalah 5, Q3-nya tengahnya adalah 7 sama 8, jadi 7 tambah 8 sama dengan 7 setengah. Iya. Betul ya? Gimana yang lain sama? Ya. Untuk nomor B-nya, kelompok mana yang mau ke depan? Ya, Bari, ke depan. Boleh pakai rumus. Tapi kurang atas ya? Atau sini aja di sini. Ini urutkannya di sini. Nanti di sini ya. Kemudian maka jadi kamu kemudian
Bari memakai rumus ya, boleh ya. Boleh dibentangkan seperti sampah tadi ya, boleh memakai rumus. Silakan. Terserah kalian. Data yang ke-8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pakai berapa ya? Ya. Yang lain udah sama? Kalau Bari pakai rumus ya, ini berarti Q1-nya sama dengan data yang ketiga gitu maksudnya Bari ya? Ya, Bu. Berarti ini 24 ditulis 1 di sini, gitu ya. Ini berapa Bari? Q2-nya? Q2-nya berapa? 25 tambah 26 dibagi 2. 25 tambah dulu biar orang lain tahu. Sama dengan sama koma. Berarti ketiganya data yang ke-8. Terangin atuh. Kita terangin. Enggak. Dari sini teranginnya. Jadi untuk menemukan Q1, Q2, dan Q3 itu kita pertama-tama harus mengurutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Ya, setelah itu masukkan rumus ya yang tadi yang di LKPD itu. Nah, misalkan kalau udah ini 3, hitung 1, 2, 3, jadi hasilnya 24. Kalau ini kan misalkan ada komanya gitu 5,5, diambil 2 angka, setelah itu dibagi 2. Data yang ke-5 berarti data yang ke-5 dan ke-6 ya. Ya, terus Kalau yang ketiga juga sama ya, jadi hitung aja sama dengan 27. ya, boleh lah ya. Yang lain ngerti nggak maksudnya? Tidak paham. Tidak paham pakai rumus, mau pakai ini, mau pakai apa namanya? Pakai udah dibentangkan langsung dicari gitu. Kalau mau dibentangkan tidak pakai rumus boleh ya. Ada yang tidak menggunakan pakai rumus boleh ya. Ini datanya ada berapa semuanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ada 10, berarti tengah-tengahnya di sini kan? Langsung aja
cari Q2. Q2-nya berarti antara 25 ditambah 26 dibagi 2 sama dengan 25,5. Kalau mau dibentangkan begitu. Kalau mau pakai rumus silakan. Lebih ribet mana? Nah sekarang ke samping kiri ini kan ada angka, ada 5 angka ya. Tengah-tengahnya mana? Ini kan? Nah udah langsung ini kisah ketahuan. Yang ini kan 5 datang. 5 ya? 5 baik, tengahnya mana? Yang ini langsung di 2. Sama? Sama ya? Ya. Nah, gimana sekarang? Sama? Dengan kerjaan kalian? Ya. Kita samakan lagi nomor 2A. Tadi siapa yang mau ke depan nomor 2A? Halo? 2A ke depan. Siapa? Siapa boleh? Saya minta maaf. Saya bingung. Sebenarnya pikirannya tapi lihat ini sudah tidak digiring sama kakak. Capeknya kelas berapa kok seberapa masih sama kita yang Jangan lupa LKPD-nya diberi nama. Sudah? Silakan dikerahkan di sebelah sini ya. Dari sebelah sana kamu. Ya, perhatikan ya, disamakan. Oke, jadi untuk nomor 2A, di sini kan udah ada tabel, terus kita disuruh mencari Q1. Nah, tabel ini kalau untuk saya selalu dicari dulu frekuensi kumulatifnya. Caranya dengan 6 ditambah 7 sama dengan 13, tambah 12, 25, tambah 13, 38, tambah 8, 46, tambah 4, 50, berarti jumlah keseluruhannya 50. Nah, udah gitu, berarti untuk banyak data N sama dengan 50, 1/4 dikali N sama dengan 1/4 dikali 50, hasilnya 12,5. Udah gitu untuk kelas I1, cara mencarinya adalah hasil ini 12,5 masuk ke yang mana dalam frekuensi kumulatif, berarti masuknya ke yang 13, artinya kelasnya yang 50 sampai yang 9.
Nah, setelah kita mengetahui kelasnya, kita cari tepi bawah dari kelas Q1. Caranya adalah 50 dikurangi 0,5 sama dengan 49,5. Selanjutnya ada panjang kelas. Cara menghitungnya tinggal 50 dibagi 40, hasilnya 10. Nah, udah gitu frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1. Q1-nya itu 50 sampai 59. Berarti frekuensi kumulatifnya 13, sebelumnya angka 6. Dan gitu selanjutnya frekuensi kelas Q1-nya di sini udah ada, jadi 7. Selanjutnya udah ada rumus I1 sama dengan L1 ditambah C sama dengan 1/4-nya dikurangi frekuensi kumulatif dibagi L1. Kita masukin aja L1-nya sama dengan 49,5, C-nya sama dengan 10, 1/4 dikalinya sama dengan 12,5, frekuensi kumulatifnya sama dengan 6, dan L1-nya sama dengan 7. Udah gitu 12,5 dikurangi aja sama 6 sama dengan 6,5 dibagi 7. Nah, kita jangan ditambahin langsung, kita kaliin dulu 6,5 dikali 10 hasilnya 65 dibagi 7 hasilnya itu 9,28 sekian, tapi kita bulatin aja jadinya 9,3. Alhasil 49,5 ditambah 9,3 hasilnya 58,8. Jadi I1 dari tabel tersebut adalah 58,8. Betul ya. Yang lain sudah sama? Sama. Ya. Berarti kita lanjut ke Q2. Siapa tadi yang mau Q2? Ya, boleh. Gimana itu? Banyak yang kalau banyak yang masih ada, kalau apa? Kalau aku untuk menerangkan kita datanya kita kan menerangin ini tulis di sini datanya. Videonya tadi ini agak sini aja biar terang, agak sini biar terang. Sini ya, jadi sebelah sana ya. Tapi hati-hati ya ini. Ini sama dengan yang paling dan kemarin kan waktu kita belajar pemusatan data
2/4 sama dengan setengah ya. Di sini saya akan menjelaskan nomor 2B. Yang pertama banyaknya data, yaitu ada 50. Terus setengah dari N berarti setengah dari 50 sama dengan 25. Terus kelas keduanya dari ini yang 25, ininya ada berapa? Jadi 60 sampai 69. Jadi kelasnya itu 60 sampai 69. Kalau tepi bawahnya 60 kurang 0,5 jadi 59,5. Kalau panjang kelasnya dari 50 kurang 10 jadi ada 10. Kalau frekuensi kumulatif sebelum kelas Q2 itu ada 13. Frekuensi kelas Q2 nya ada 12. Terus tinggal dimasukin R2 nya 59,5 tambah C, terus F setengah kali N 25, F nya 13. F2 nya 12. Lalu ininya dikurangi 25 kurang 13 12. Terus 10 nya dikali 12 per 12. Jadi 120 per 12 dibagi jadi 59,5 ditambah 10. Jadi hasilnya 69,5. Yang lain sama? Ya. Untuk Q3, kelompok mana yang mau ke depan? Ya. Oh ya, ke depan. Datanya sudah ada ya, ayah ya. Tuh. Tinggal dihapus dulu. Oh, langsung sambil nerangin boleh ya. Dari sebelah sana ini kan kameranya sebelah sini. Sebelah sana ya. Perhatikan yang lain. Nyari ketiganya sama kayak yang tadi. Dilihat dari banyak datanya 50. Terus 3/4 dikali N berarti 3/4 dikali 50. Terus nyari kelas Q3-nya yang ini 37,5 maksudnya kemana? 37,5 maksudnya ke 38 jadi 70 sampai 79. Terus tepi bawahnya 70 dikurangi 0,5. Kameranya di bawah lagi. Panjang kelasnya dari 70 ke 79 ada 10. Terus banyak datanya 50. Tadi itu ya. Tidak dihapus sama itu. Frekuensi kumulatifnya 25. Terus frekuensi kelasnya 13. Terus nyari Q3-nya L3-nya kan 69,5. Masukkan rumus ya. Terus 3/4-nya 37. Kurungnya ditebein aja biar yang belakang kelihatan. Ya. Terus ini turun. 37,5 dikurang 25 jadi 12,5. 13. Ini turun lagi. 10 dikali 12,5 125 per 13. Jadi 69,5 dikurangi 125 dibagi 13 9,6. Jadi 69,5 ditambah 9,6 jadi 79,1. Gimana yang lain sama? Ya.
Berarti kita lanjut ke nomor 3 ya. Nomor 3. Siapa yang ke depan nomor 3? Ya, dihapus dulu yang ini ya. Tadi kan ketiga ya. Ini ada sulit ininya ya, nyampein. Tunggu ini dulu ya, dibawain dulu. Boleh dijelasin langsung ditulis ya, enak gitu. Biar teman-teman langsung mengerti. Cuma agak susah ya ininya, mengatur ininya. Kecilin. Gimana sekarang Mas pakai ini? Ini? Saya kekecilan tuh ini. Kurang. Biar cukup sampai ke atas. Cukup segini ya? Kurang. Nah, segini. Dari sana. Kelasnya nggak usah ya, biar tidak terlalu panjang. Ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai cara menentukan Q2 dari histogram. Yang pertama yaitu kita cari dulu ini untuk menentukan nanti Q2-nya. Yang pertama itu setengah dikali N. Nah, N itu yaitu banyak data. Nah, banyak datanya sendiri dihitung dari sini. Ini dijumlahin dari 8 ditambah 12 ke sini 20. Lalu dari sini 20 ditambah 17 sama dengan 37. Lalu di sini dari 37 ke 20 ini jadi 57. Dari 57 ditambah 13 sama dengan 70. Lalu 70 ditambah 7 sama dengan 77. Dari 77 ditambah 3 sama dengan 80. Jadi jumlah datanya yaitu 80. Kita tulis dulu di sini 80. Nah, di sini kita masukin setengah dikali N. Nah, ini kan banyak data, jadi setengah dikali 80. Jadi setengah dikali 80 sama dengan 40 itu. Jadi ininya 40. Nah, ini untuk L2 atau sama dengan di bawah kelas I2, ini langsung aja karena di sini ininya kan 40. Oke, jadi masuknya berarti ke sini. Ini kan 57. Nah, berarti masuknya ke situ. Nah, terus kita lihat ini bawahnya. Ternyata bawahnya itu 45,5. Jadi nggak usah dicari lagi. Jadi ini tuh udah langsung ada di bawahnya. Kayak gitu. Nah, ini panjang kelasnya. Panjang kelasnya yaitu dikurangi aja 45 dikurangi 40,5. Ditulis tepi bawahnya itu sih. Tepi bawahnya ini ya. Ya, ditulis 45,5. Jadi untuk panjang kelasnya dikurangi boleh 35,5 dikurangi 30,5 ataupun 45,5 dikurangi 40,5. Dengan 5. Selanjutnya yaitu FK atau frekuensi kumulatif sebelum kelas I2. Nah, tadi kelas I2-nya itu di sini ternyata di 20 kelas I2-nya. Nah, sebelumnya berarti yang ini ditambah ini berarti 37 dari 8 ditambah 12 ditambah 17. Jadi 37. Karena ini frekuensinya. Nah, frekuensi kelas I2-nya yaitu kayak ini yang 20. Nah, sekarang kita tinggal masukin aja ke dalam rumusnya. Yang pertama yaitu L2-nya tapi bawah kelas I2 kita masukin di sini 45,5 ditambah sama panjang kelasnya yaitu 5. Nah, tadi juga dimasukin yang setengah dikali N yaitu hasilnya 40. Kita masukin di sini 40 dikurangi sama frekuensi kumulatifnya yaitu 37.
kurungnya diper ini ya, di Ini. kurangin juga ini. Ya, per Per. Ini F1. F2 ya, maaf. Ibu salah ngerti. Dibagi sama F2-nya. Ini yaitu 20. Ini sini Bapak. Nah, ini 45,5-nya kita turunin, jangan dulu ditambahin. Ini 5, 40 Tambah 5 ya, dikurangi 30. tambah 5 ya itu. Ya. Tong dulu pada tuh di mana? Buka. 40 ini dikalikan ini keluarnya aja dulu. Iya. Jadi 40 dikurangi 30 itu 3. Pakai kurung ya. Ya. Ini sama dengan ini kaliin 5 dikali 3 sama dengan 15. Jadi 45,5. 15 per 20. 15 Sama ini dengan bisa kalau mau diperkecil dibagi aja dua-duanya sama 5 sama dengan 3 per 4. Yang 3 per 4 itu bilangan desimalnya itu 0,75. ya. Langsung aja 0,75 ya, jangan di. Nah. Tambah. Ini ada tambah. Sama dengan Sama dengan hasilnya ini 46 sama 20. Oke, sama dengan nggak kelihatan dari belakang. Kurung, per. Ya. Ya. Ya, seperti itu ya. Sama tidak? Sama. Alhamdulillah ya. Ternyata pelajaran hari ini ukuran penempatan data itu sangat mudah ya. Sangat mudah. Berapa itu? Tidak ada pertanyaan lagi? Ada? Tidak. Sudah cukup. Kalau sudah cukup, Ibu akan ngasih kuis ya. Oh, kuisnya kalian tulisnya di sini nih, di LK kalian, di belakangnya saja ya. Jadi kita menghemat kertas belakang. Ya. Duduknya seperti biasa lagi. Duduknya seperti biasa lagi. Jadi tidak berkelompok. Ya, gerak. Ya. Silakan kuisnya dikerjakan ya. Waktunya hanya 15 menit. 2 soal. Waktunya sudah habis ya, dikumpulkan, ayo. Kuisnya dikumpulkan. Ayo, segera. 1, 2, 3. Cepat, cepat, cepat. Ayo. Ayo, 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 ayo. Nah, duduk kembali ya. Ayo, duduk kembali. Halo. Mamanya dulu. Ayo. Oh, ini tugas kalian. Duduk kembali. Nah, duduk. Kita simpulkan pelajaran hari ini ya. Ya. Masih ingat yang tadi Ibu katakan. Jadi kuartil itu apa? Siapa yang masih ingat? Peri, apa? Kuartil ialah penempatan yang membagi data menjadi 4 bagian sama besar, yaitu Q1, Q2, dan Q3, Bu. Iya. Jadi ukuran penempatan yang membagi 4 bagian dari suatu data sama besar, sehingga ada Q1, Q2, dan Q3. Untuk data berkelompok, rumus Q1. Aku, Bu. Ya. Q1 sama dengan L1 ditambah C dikali 1/4N dikurang FK per F1. Ya, betul. Iya, bagus. Q2-nya siapa yang ingat? Ada Bu. Q2 ditambah L2 ditambah C dikali 2/4
Iya. Untuk ketiganya? Ya. Q3 sama dengan L3 tambah C 3/4N Kali itu teh ya, kurung teh kali 3/4. 4N dikurang FH dibagi F1. Iya. Jadi mudah ya? Iya. Mungkin sekian pelajaran hari ini. Tolong KM-nya biasa siapkan. Duduk siap. Siap. Zika beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.